Saya akan mempresentasikan materi tentang soft skill dan fasi. Yang ini adalah versinya. Yang pertama, pengertian soft skill. Soft skill adalah keterampilan non-teknis yang berkaitan dengan cara kita berkomunikasi, berinteraksi, mengelola pekerjaan. Contohnya seperti komunikasi, bersama tim, kepemimpinan, kreativitas, dan manajemen waktu. Yang kedua ada tujuan soft skill. Beberapa tujuan utama dari soft skill yaitu satu, menjalin hubungan baik. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa lebih mudah bergaul dan membangun relasi yang positif. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Kalau kita bisa bekerja sama dan mengelola waktu dengan baik, pekerjaan jadi lebih cepat selesai dan hasilnya juga lebih bagus. Yang ketiga, mendukung kesuksesan karir. Dunia kerja nggak cuma butuh skill teknis, tapi juga kemampuan berkomunikasi kerja tim dan berpikir kreatif. Yang keempat, sudah beradaptasi. Kita jadi lebih siap menghadapi perubahan dan nggak gampang panik kalau ada situasi baru. Yang kelima, meningkatkan percaya diri. Dengan soft skill yang baik, kita jadi lebih yakin dalam berbicara dan mengambil keputusan. Yang keenam, memperkuat kerja tim. Soft skill seperti komunikasi dan kolaborasi bisa kerja dalam tim jadi lebih lancar dan nyaman. Yang ketiga, manfaat soft skill. Soft skill punya banyak manfaat yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, satu, meningkatkan komunikasi yang baik. Kalau kita berbicara dengan jelas dan mendengarkan orang lain, kita jadi lebih mudah memahami dan dipahami. Yang kedua, memudahkan kerjasama tim. Kita bisa bekerja dengan orang lain tanpa sering terjadi konflik atau kesalahpahaman. Tiga, membantu menghadapi perubahan. Dunia terus berubah dan dengan soft skill yang baik, kita bisa lebih fleksibel dalam menghadapi situasi baru. 4. Meningkatkan produktivitas kerja. Dengan manajemen waktu yang baik dan kerja tim yang solid, kita bisa bekerja lebih efisien. Yang kelima, membuat lebih percaya diri. Ketika kita tahu cara berbicara, bekerja sama, dan mengatasi masalah, otomatis rasa percaya diri kita juga meningkat. Yang keenam, mendukung kesuksesan karir. Banyak perusahaan lebih memilih orang yang punya soft skill bagus karena mereka bisa bekerja dengan baik di lingkungan apapun. Yang keempat, contoh soft skill. Beberapa contoh soft skill yang penting dalam kehidupan sehari-hari adalah satu, public speaking atau berbicara di depan umum. Yang kedua, kerjasama tim atau bisa bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, adaptasi atau mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang keempat, manajemen waktu atau mengatur waktu dengan baik. Yang kelima, soft skill yang saya miliki adalah satu, kerjasama tim. Saya bisa bekerja sama dengan orang lain secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Saya juga bisa menyesuaikan diri dengan anggota tim dan berusaha menciptakan suasana kerja yang nyaman. Yang kedua, manajemen waktu. Saya bisa mengatur waktu antara belajar dan aktivitas lainnya, sehingga semua tugas bisa dikerjakan tanpa keteteran. Dalam manajemen waktu yang baik, saya jadi lebih produktif dan tidak mudah stres. Yang keenam, soft skill yang tidak saya miliki adalah public speaking. Saya belum terbiasa berbicara di depan umum dengan jelas dan percaya diri. Karena kalau berbicara di depan umum itu saya suka belibet. Yang kedua, adaptasi. Saya masih menyesuaikan diri dengan situasi baru. Jadi saya agak ya nggak percaya diri lah kalau di depan umum. Yang ke 2.1, pengertian porsi. Porsi adalah keterampilan penting di abad ke-21 yang terdiri dari satu, critical thinking, kemampuan untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan mengambil keputusan yang baik. Yang kedua, kemampuan untuk berpikir kreatif, menghasilkan ide baru, dan menyelesaikan masalah dengan cara inovatif. Yang ketiga, communication. Kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas, baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, collaboration.
Kemampuan untuk bekerja sama dengan tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, porsi yang saya miliki. Saya memiliki beberapa keterampilan dalam porsi, yaitu satu, creativity. Saya bisa berpikir kreatif dan sistematis dalam memahami serta menyelesaikan masalah secara rasional dan objektif. Yang kedua, collaboration. Saya bisa bekerja sama dengan orang lain, berbagi ide, dan menyelesaikan tugas bersama dengan lebih efektif. Jadi, cepat selesailah mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, porsi yang tidak saya miliki. Yang pertama, critical thinking. Saya masih kurang dalam menganalisis informasi secara logis dan mendalam. Yang kedua, communication. Saya kesulitan dalam menyampaikan ide yang dengan jelas, baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, tidak satu, solusi untuk mengurangi soft skill dan solusi untuk kekurangan soft skill dan porsi. Yang pertama, soft skill, public speaking. Saya akan belajar mencoba latihan berbicara di depan cermin atau rekam diri sendiri untuk menilai cara berbicara dan ekspresi wajah. Yang kedua, adaptasi. Biasakan diri untuk terbuka terhadap perubahan, lihat tantangan sebagai peluang dan belajar dari pengalaman orang lain. Yang kedua, porsi. Yang pertama, critical thinking. Latih diri dengan menganalisis masalah sehari-hari, membaca banyak referensi, dan berdiskusi untuk melihat berbagai sudut pandang. Yang kedua, communication. Coba berbicara lebih sering di depan orang, mendengarkan dengan baik saat orang lain berbicara, serta menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.